Jadi gini Bu, Ibu nggak usah panik dulu ya, slow, tenang gitu ya, duduk dulu yang manis. Anak Ibu ini nggak sakit, tapi dia hamil. Ibu punya cucu. Halo Re, selamat datang lagi di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan ajak kalian membahas satu kisah yang pernah menggemparkan dunia pada tahun 1939. Nggak tahu kisah ini tuh dikatakan serem atau ajaib ya, tapi cerita ini memang bener-bener di luar nalar banget. Jadi Re, pada tanggal 14 Mei 1939, dunia ini dihebohkan dengan adanya anak perempuan yang berusia 5 tahun yang melahirkan seorang bayi. Diketahui anak itu bernama Lina Marcella Medina. Mungkin kalian kayak, aduh halu banget sih lu, baru bangun tidur nih pasti. Aduh Rek, sebenarnya aku juga nggak percaya, tapi beneran sumpah ini nyata. Kalian mungkin penasaran ya tentang kisahnya, langsung aja yuk cus kita bahas. Lina Marcella Medina ini lahir pada 17 September 1933 di Lima, Peru. Saat ia lahir sampai berusia 4 tahun ya, Lina ini bisa dikatakan ya sehat-sehat aja gitu, Rek. Nggak ada kayak gimana-gimana. Namun ya, pada usia ke-5 tahun, Lina ini tiba-tiba menunjukkan keanehan, yaitu perutnya ini mulai membesar. Pada kala itu ya, orang tua Lina ini menyangka bahwa ini mungkin sebuah penyakit gitu ya, sejenis tumor atau apa gitu ya. Terus dibawalah dia ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit diperiksalah tuh si Lina. Kemudian ya Rek, selang beberapa lama periksa keluar tuh si dokter. Orang tuanya pasti gelisah kan. Gimana dok anakku, dia sakit apa? Terus si dokter ini jawab, jadi gini Bu, ibu nggak usah panik dulu ya, slow, tenang gitu ya, duduk dulu yang manis. Anak ibu ini nggak sakit, tapi dia hamil. Ibu punya cucu. Apa? Gimana maksud dokter? Ojo ngarang-ngarang sampean. Gak mungkin anakku hamil. Dia umurnya masih 5 tahun. Gak jelas sampean iki yo. Ya pokoknya kala itu orang tuanya ini pasti kaget lah ya. Kok bisa anaknya yang masih 5 tahun hamil? Terus kemudian dokter ini menjelaskan, Lina ini sedang hamil 7 bulan. Kala itu ya dokter Gerardo Lozada ini sudah memastikannya di dokter kandungan. Dan setelah diperiksa ya benar bahwa si Lina ini beneran hamil. Setelah itu ya Rek, singkat cerita, 1,5 bulan kemudian, pada tanggal 14 Mei 1939, Lina ini melahirkan seorang anak laki-laki melalui bedah sesar, dikarenakan tulang kelangkangannya ini masih kecil, ya iyalah, masih 5 tahun. Selama prosedur, dokter ini membiopsi sampel jaringan dari salah satu ovarium Lina dan menemukan bahwa jaringan tersebut mirip dengan wanita dewasa. Anak itu ya awalnya dilaporkan mulai menstruasi pada usia 3 tahun. Tetapi kemudian laporan menyatakan bahwa dia mengalami menstruasi pertama pada usia 8 bulan. Bedah ini dilakukan oleh Dr. Lozada dan Dr. Busale bersama dengan Dr. Colreta yang menyiapkan anestesi. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Desember 1939 di La Presse Médicale, Dr. Edmundo Escomel ini berteori bahwa anak itu mulai pubertas lebih awal karena beberapa gangguan pada kelenjar hipofisis. Kelenjar berbentuk kacang di pangkal otak yang mengarahkan produksi hormon seks tubuh. Dan juga Escomel ini juga memaparkan teori mengapa Lina ini bisa hamil di usia belia. Dia mengatakan bahwa seseorang anak mulai pubertas yang luar biasa dini karena beberapa gangguan pada kelenjar pituitari, yaitu kelenjar berbentuk kacang di dasar otak, dan itu mengatur produksi hormon seks tubuh. Jadi Rek, kedewasaan atau pubertas yang belum waktunya seperti ini ya memang tidak biasa terjadi pada anak usia 5 tahun ya. Tapi itu bukannya tidak pernah terdengar. Jadi dalam dunia medis ini bisa aja gitu terjadi.
Nah, itu penjelasan dari beberapa dokter ya, Rek, mengenai penyebab Lina ini bisa hamil. Terus kan mungkin kalian masih bingung ya sebagai orang awam nih. Ya oke lah, ini dari segi medis masuk akal. Tapi kan namanya orang hamil itu kan pasti ada yang menghamili. Terus siapa yang ngamilin anak itu? Sebenarnya ya, Rek, nggak ada bukti bagaimana Lina ini bisa hamil. Lina sendiri juga tidak memberitahu tentang siapa ayah anaknya itu. Ayah Lina juga sempat ditahan ya dengan tuduhan pemerkosaan, tetapi akhirnya dilepaskan setelah tidak ditemukannya bukti. Sayangnya ya, Rek, kasus tersebut tak terungkap lebih detail lagi karena Lina juga menolak untuk memberi penjelasan. Akhirnya sampai sekarang ya, siapa yang menyebabkan Lina hamil ini masih menjadi misteri. Bahkan sampai dia dewasa, sampai tua itu juga ditawari terus, Rek. Tapi Lina ini nggak mau mengungkap ayah dari anaknya tersebut. Padahal bisa dibilang ya, keluarga Lina ini keluarga yang tidak mampu gitu ya. Tapi dia bersikeras untuk menolaknya. Mungkin dia ini kayak punya prinsip gitu ya, bahwa dia ini tidak mau memanfaatkan kejadian itu sebagai sumber keuntungan. Ya meskipun Lina ini pernah mengalami seperti itu ya di masa lalunya, dia ini hidupnya ya normal-normal aja. Lina ini ya menikah dengan Raul Jurado yang merupakan ayah dari anak kedua mereka yang lahir pada tahun 1972. Mereka ini ya tinggal di perumahan kumuh di Chicago, Chico. Di saat remaja ya, ia ini bekerja sebagai sekretaris di klinik Dr. Gerardo Lozada, yaitu dokter yang membedahnya. Lozada ini yang menyekolahkannya dan juga menolong anaknya bersekolah sampai SMP. Anak laki-lakinya yang ia lahirkan pertama itu ya juga bertumbuh sehat, Rek, nggak ada gimana-gimana. Ia bernama Gerardo, di mana nama itu berasal dari dokter yang menanganinya. Ia juga menikah dengan seseorang yang bernama Casey Robinson dan memiliki anak laki-laki pada tahun 1981 yang diberi nama Michael Edgar Medina. Nah, jadi kayak gitu, Rek, cerita kali ini. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya tentang cerita ini? Ya, kasus ini sebenarnya beberapa kali dibantah ya sebagai berita hoax. Tapi meskipun begitu ya, Rek, sejumlah dokter ini selama bertahun-tahun telah memverifikasinya melalui pemeriksaan laboratorium. Dan ada bukti juga ya, ada foto-foto, dokumentasi gitu ya dari para dokter saat merawatnya. Ya jadi kemungkinan kisah ini beneran nyata, Rek. Aduh, otak aku langsung kayak mendadak konslet gitu ya. Pengetahuanku selama ini ternyata cuma segini doang. Ternyata pengetahuan di dunia ini banyak banget yang belum aku tahu. Nah, untuk kalian nih yang suka kepo-kepo tentang pengetahuan dunia, sejarah atau biografi tokoh-tokoh terkenal, bisa kalian subscribe channel ini. Ya, jadi kayak gitu, Rek, video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!